Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga pagi ini bisa menjadi pagi yang indah bagi kita semua. Saya Andi dari Yayasan Satu Lentera Indonesia. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan kondisi atau tema di mana kita masuk di dalam kondisi pandemi, tetapi kita juga akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, sehingga kita masuk dalam suasana yang penuh sukacita. Nah, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana suasana yang penuh sukacita itu kita memaknainya. Saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita melihat dari firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau merayakan hari Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus, apa yang sebenarnya ada dalam benak kita? Apakah ini hanya hari sukacita karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus saja, terus kemudian diakhiri dengan akhir tahun dan tahun di awal lagi tahun baru, ataukah hanya itu dengan hura-hura, dengan foya-foya, dengan hanya sekedar sukacita? Mari kita akan belajar. Kita melihat bahwa apa sih sebenarnya makna kelahiran Tuhan Yesus ini. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, maka sebenarnya makna dari kelahiran Tuhan Yesus ini adalah bagaimana kita melihat apa tujuan Allah, sehingga melalui anaknya tunggal yang dikasih oleh Allah, Tuhan datang ke dunia ini dalam wujud pribadi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bisa memaknai itu, maka kita melihat perjalanan kehidupan Tuhan Yesus selama ada di dunia ini, hingga tujuan akhirnya adalah tentunya kita tahu untuk menebus dosa kita, menebus dosa umat manusia yang mau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, oleh karena itu maka saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita melihat kembali dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 tadi. Maka kita melihat ada 4 hal. Yang pertama, Allah berkenan untuk menebus kita melalui putranya sebagai korban tebusan untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah berkenan menjadikan kita miliknya. Berarti hidup kita ini ada di dalam tangannya, dan hidup ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu kita harus bertanggung jawab penuh untuk mengelola kehidupan kita dengan benar selama kita hidup di dunia ini. Allah berkenan menjadikan hidup kita ini sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, kita sudah dijadikan baru. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang 17, sudah ditempatkan pada tempat yang benar dalam Yohanes 5 ayat 24. Karena itu muliakanlah, yang keempat ada muliakanlah Allah dengan tubuh kita, muliakanlah Allah dengan kehidupan kita. Gunakanlah seluruh anggota tubuh kita, gunakanlah seluruh kehidupan kita untuk melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar kepada siapapun dan dalam hal apapun juga. Nah, maka inti dari 4 poin tadi, kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita mengingat 4 poin tadi, intinya adalah hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka hidup kita ini sebenarnya adalah aman di dalam tangan Tuhan. Jadi di dalam masa pandemi kita juga akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, maka tenanglah di dalam tangan Tuhan dan lakukanlah segala sesuatu yang benar
melalui kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, kepada siapapun kita bertemu, kita berjumpa, kita jadi berkat dan jadi terang selama di dunia ini. Tuhan memberkati dan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru 2021 penuh harapan di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.